Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu najis dan apa itu hadas. Jadi yang pertama, secara bahasa, najis itu diambil dari kata bahasa Arab yang berarti kotor. Bahasa Arabnya itu an-najisun. Lalu secara istilah ialah sesuatu atau benda yang dianggap kotor oleh agama. Nah, hal yang kotor ini belum tentu semuanya yang kotor itu najis. Ada ketentuan-ketentuan sendiri benda itu najis dari agama. Seperti contoh, kotoran yang keluar dari dua lubang manusia. Lalu najis itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama najis muhaffaf, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughalladhah. Kita membahas tentang najis muhaffaf. Najis muhaffaf sendiri itu ialah najis yang dikategorikan yaitu najis ringan. Contoh seperti kencing bayi yang masih minum susu air ibu itu dikategorikan menjadi najis ringan. Lalu cara penyuciannya atau mensucikannya itu dengan cara cuma dipercikan saja dengan air. Apabila terkena pada baju, percikilah baju tersebut sehingga dapat menjadi suci kembali. Lalu yang kedua ialah najis mutawasito, yaitu najis yang dikategorikan sedang, seperti contoh kotoran kita yang keluar dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Kubul yaitu di alat kelamin kita, dubur yang di pantat kita. Lalu cara penyuciannya, cara mensucikannya yaitu jika terkena pakaian kita harus cuci hingga aroma, bau dan warnanya itu kembali ke semula seperti sebelum terkena kotoran tersebut. Lalu yang ketiga najis mughalladhah, yaitu najis yang dikategorikan berat oleh agama, seperti contoh terkena air liur anjing. Cara penyuciannya atau mensucikannya yaitu pertama hilangkan air liur tersebut dengan air, lalu bilas selama 7 kali, lalu juga dicampur dengan debu. Ketika sudah tercampur oleh debu, dibilas lagi. Lalu pembahasan yang kedua ialah hadas. Apa sih itu hadas? Hadas secara bahasa ialah diambil dari kata bahasa Arab yaitu hadas, yang artinya perkara yang baru. Lalu secara istilah ialah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Nah, lalu jadi orang yang sedang berhadas itu pasti tidak suci. Sebagaimana pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian umat muslim apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian suci. Hadis riwayat Bukhari nomor 135. Nah, lalu pembagian hadas sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Jika yang pertama hadas kecil, seseorang
berhadas kecil jika ia mengeluarkan sesuatu dari dua lubangnya, seperti contoh kotoran kita, kencing dan tinja, atau juga bisa kentut. Itu dapat menjadikan kita berhadas, namun itu berhadas kecil. Lalu cara penyuciannya atau mensucikan diri kita dari hadas kecil yaitu dengan berwudu atau beristinja. Nah, istinja itu sendiri di sini ialah perbuatan kita untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti air, batu dan benda padat lainnya. Lalu yang kedua, hadas besar. Hadas besar sendiri ialah keadaan tidak suci pada diri kita seorang muslim karena sebab-sebab tertentu, seperti contoh ketika kita sudah bersuami istri, kita melakukan hubungan suami istri, lalu keluarnya sperma, haid dan nifas. Cara penyuciannya itu sendiri atau mensucikannya itu sendiri yaitu dengan melakukan mandi besar atau mandi wajib, atau juga bisa dibilang juga mandi janabat. Jadi mungkin sekian yang ada kesimpulan bahwasannya najis dan hadas itu pada dasarnya sama. Akan tetapi yang membedakan itu ialah kalau najis itu bendanya, kalau hadas itu suatu keadaan seorang. Ya, mungkin sekian dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.